Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Vici Salsabila dengan NPM 2024 4064 05113. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Administrasi Kesiswaan, Konsep, Tujuan, dan Penerapannya di Sekolah. Administrasi memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan modern yang ditandai dengan tingkat kompleksitas dan keragaman yang semakin tinggi. Dalam era globalisasi dan dinamika sosial yang terus berkembang, administrasi menjadi alat strategis yang membantu individu, organisasi, maupun masyarakat luas dalam mencapai berbagai tujuan secara sistematis, efisien, dan efektif. Administrasi terdiri dari sejumlah fungsi utama yang saling berkaitan, yaitu perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, pelaksanaan actuating, dan pengawasan atau controlling. Kelima fungsi ini merupakan satu kesatuan yang terpadu dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep administrasi kesiswaan. Nah, administrasi kesiswaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap siswa serta seluruh aktivitas peserta didik, guna mendukung proses belajar yang tertib dan efisien. Menurut Asnawir, tahun 2005, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupaya usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar proses belajar mengajar terlaksana dengan relevan, efektif, efisien, agar tujuan pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. Administrasi kesiswaan merupakan bagian dari administrasi pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan seperti pengelolaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, layanan bimbingan dan penyuluhan atau BP atau yang kini dikenal sebagai bimbingan dan konseling atau BK, pendataan siswa, pengelolaan kelas, serta pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Menurut EIG4MS, administrasi kesiswaan terbagi menjadi 3 bidang utama, yaitu Pupil Inventory adalah kumpulan data siswa di seluruh jenjang pendidikan dalam suatu sekolah yang berfungsi untuk memantau kondisi serta perkembangan jumlah peserta didik yang mendaftar. Informasi ini sangat penting untuk merancang kebutuhan seperti fasilitas sekolah, tenaga pendidik, dan pengelolaan keuangan. Yang kedua ada Pupil Accounting. Pupil Accounting ini mencakup pencatatan perilaku siswa terutama yang berkaitan dengan kehadiran di sekolah atau kelas. Tujuannya adalah membantu siswa menyelesaikan masalah yang menghambat kehadiran mereka di sekolah. Yang ketiga ada Pupil Personnel Service. Pupil Personnel Service merupakan layanan yang disediakan sekolah untuk mendukung pengembangan potensi siswa-siswanya. Layanan ini biasanya berupa bimbingan dan konseling yang membantu siswa memahami dan mengembangkan bakat dan minat mereka. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, ada tujuan dan fungsi administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan memiliki tujuan utama untuk mengelola berbagai aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pembelajaran di sekolah dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan teratur, serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Secara umum, administrasi kesiswaan bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan siswa agar dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Dengan demikian, kegiatan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah maupun pendidikan secara keseluruhan. Adapun tujuan khusus dari administrasi kesiswaan antara lain meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan psikomotor siswa, membantu menyalurkan serta mengembangkan potensi intelektual, bakat, dan minat peserta didik, dan yang ketiga, mewadahi aspirasi, harapan, serta memenuhi kebutuhan siswa. Baik, yang selanjutnya ada fungsi dari administrasi kesiswaan. Fungsi pertama, fungsi yang berkaitan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini bertujuan untuk mendukung siswa dalam mengembangkan potensi pribadinya secara optimal tanpa banyak rintangan. Potensi ini mencakup kecerdasan umum, bakat khusus, dan berbagai kemampuan lainnya.
Yang kedua, ada fungsi yang berkaitan dengan pengembangan sosial peserta didik. Dimaksudkan untuk membantu mereka dalam menjalin hubungan yang baik dengan teman sebaya, keluarga, lingkungan, sekolah, dan masyarakat sekitar, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang ketiga, ada fungsi yang berkaitan dengan penyaluran aspirasi dan harapan siswa. Fungsi ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi siswa mengekspresikan minat, hobi, dan kesukaannya yang akan berdampak positif terhadap perkembangan dirinya secara menyeluruh. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup administrasi kesiswaan. Ruang lingkup yang pertama ada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Proses penerimaan siswa baru harus dirancang secara matang agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kemudian yang kedua ada pengelolaan tata usaha siswa. Pengelolaan tata usaha siswa adalah bagian dari administrasi kesiswaan yang berfokus pada pencatatan, penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian data atau informasi yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah. Yang ketiga ada pencatatan layanan bimbingan dan penyuluhan. Pencatatan layanan bimbingan dan penyuluhan adalah proses dokumentasi semua kegiatan layanan yang diberikan oleh guru, bimbingan dan konseling atau BK kepada siswa baik secara individu maupun kelompok. Yang keempat ada pencatatan prestasi akademik siswa. Pencatatan prestasi akademik siswa merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mendokumentasikan dan menyimpan data hasil belajar siswa di berbagai mata pelajaran. Yang kelima ada pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan suatu upaya untuk menciptakan serta menjaga lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Yang keenam ada mutasi siswa pindah, masuk atau keluar. Mutasi siswa pindah merupakan kegiatan pemindahan peserta didik dari satu institusi pendidikan ke institusi lainnya, baik dalam bentuk mutasi masuk bergabung ke sekolah baru atau mutasi keluar meninggalkan sekolah asal. Baik, materi yang selanjutnya adalah peranan guru dalam administrasi pendidikan. Peran guru tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi kepada siswa, tetapi juga sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan. Manajemen adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, dan melayani berbagai kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Peran guru dalam pengelolaan, pekerjaan atau administrasi pendidikan sekolah menurut klasifikasinya yaitu yang pertama administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan elemen yang penting dalam sistem pendidikan karena berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang kedua ada administrasi kesiswaan. Manajemen kesiswaan merupakan proses pengelolaan berbagai hal yang berkaitan dengan siswa di lingkungan sekolah. Proses ini mencakup penerimaan siswa baru, pendampingan selama masa orientasi, pembinaan selama masa belajar, pencatatan prestasi akademik, hingga menyelesaikan pendidikan siswa secara menyeluruh. Yang ketiga ada administrasi keuangan. Direktur memiliki tanggung jawab utama atas biaya pendidikan. Meski begitu, guru juga diharapkan berpartisipasi dalam pengelolaan biaya. Selanjutnya, penerapan administrasi kesiswaan. Yang pertama, sekolah membuka pendaftaran PPDB atau penerimaan peserta didik baru secara online dan mencatat seluruh data siswa masuk ke dalam sistem informasi manajemen sekolah. Yang kedua, pihak sekolah membuat buku induk siswa, mengarsipkan fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, dan rapot terakhir. Yang ketiga, sekolah membuat jadwal kegiatan ekstrakurikuler, mencatat kehadiran anggota, serta mengevaluasi peserta dalam lomba. Jadi, kesimpulan pada presentasi saya kali ini adalah administrasi kesiswaan merupakan suatu sistem pengelolaan yang mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sejak awal masuk hingga meninggalkan sekolah. Administrasi ini tidak hanya terbatas pada pencatatan data siswa, tetapi juga mencakup kegiatan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Tujuan utama dari administrasi kesiswaan adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung proses pembelajaran agar berjalan dengan lancar, tertib, dan terarah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.